Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita sudah kenal, tapi berkenalan lagi nggak apa-apa ya. Perkenalkan, nama saya Juliana Andriani. Saya merupakan peserta CGP Angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bersedia hadir dalam acara pemaparan penerapan pengalaman dan menyebarkan pemahaman budaya positif. Tak lupa puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat berkumpul berbagi ilmu yang positif, semoga dapat menambah dan membuka wawasan bagi Bapak Ibu guru. Tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita dapat mendapat syafaat sampai akhir zaman. Amin. Untuk selanjutnya saya persilakan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Segaranida, yaitu Ibu Umi Husni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun yang terhormat Ibu-Ibu Guru SDN 1 Segaranida, alhamdulillah pada siang hari ini dapat menghadirkan atau dapat hadir dalam kegiatan penerapan pengalaman dan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif yang akan dipaparkan oleh teman kita, yaitu Bu Juliana yang merupakan CGP Angkatan 9. Bapak Ibu, budaya positif yang akan dijelaskan oleh Bu Juliana ini merupakan kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Namun agar Bapak Ibu lebih paham atau lebih jelasnya nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Bu Juli, sehingga nanti mungkin nanti manfaatnya akan Ibu kembangkan lagi di kelas masing-masing. Ibu mohon tolong ikuti dengan seksama dan nanti diterapkan di dalam kelasnya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung saja kepada materi yang pertama. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Untuk ibu-ibu, sekali lagi saya di sini untuk berbagi pengalaman. Jadi bukan untuk menggurui atau yang lainnya ya. Kami belajar tentang modul ini, ada di modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, ada konsep inti dari budaya positif, yaitu ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, poin-poin ini yang akan saya jelaskan dan saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Poin yang pertama yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Mengingat sekarang itu lagi ramai tentang digalakannya kurikulum merdeka, maka paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, jadi paradigma baru sekarang ini pembelajaran itu bukan berpusat kepada guru, tetapi ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita sebagai guru itu mengamati atau memilih minat dan
gaya belajar peserta didik. Seperti yang kita ketahui, dari pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar auditori, yang kedua ada gaya belajar visual, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Jadi pada pembelajaran berdiferensiasi ini, setiap peserta didik itu kita lakukan sesuai gaya belajarnya. Misalnya kalau auditori nih, mereka anak-anak itu terbiasa mendengar. Jadi berarti kita bisa buat pembelajaran itu dengan mereka mendengarkan suatu cerita atau sebuah narasi. Kemudian ada pembelajaran visual. Visual itu mereka bisa melihat. Jadi mereka lebih senang dengan mereka melihat, mereka langsung bisa memahami pembelajaran. Kalau kinestetik itu bergerak, seperti anak-anak yang aktif, misalnya bisa dengan berbagai permainan atau proyek-proyek yang melibatkan anak itu untuk bergerak. Nah, tujuannya pembelajaran berdiferensiasi ini tentu untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang ibu-ibu lihat, profil belajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, kemudian mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini semua yang menjadi tujuan dan cita-cita kita sebagai guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi, paradigma baru dalam pembelajaran, semoga nanti kita bisa merubahnya dan menerapkannya di kelas. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya teori kontrol dari Dr. William Besser. Tapi dalam teori kontrol ini ada miskonsepsi, artinya kesalahpahaman. Apa saja sih yang menjadi kesalahpahaman kita sebagai seorang guru? Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu beranggapan bahwa guru itu pengontrol. Kita yang mengontrol murid mau jadi apa? Kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita kepada anak-anak kita anak-anak itu seolah memiliki rasa bersalah. Kita beranggapan bahwa itu adalah penguatan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya tidak kita pungkiri ya, kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua di rumah pasti ada salah satu kegiatan kita yang memaksakan anak-anak, dan itu ternyata tidak baik dan merupakan miskonsepsi dari teori kontrol. Nah, lalu bagaimana caranya? Yaitu kita merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Salah satunya yaitu stimulus respon itu yaitu realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap semua kebutuhan itu sama. Padahal ketika kita berubah ke pendekatan teori kontrol, bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan Ibu Indri dengan kebutuhan Ibu Yaya pasti berbeda. Begitupun dengan kebutuhan anak-anak. Setiap anak-anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian paradigma yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Misalnya kita melihat kalau papan tulis ini putih, semua orang melihat bahwa papan tulis ini putih. Tetapi mungkin ada orang yang melihat, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oh, papan tulis ini nggak putih loh. Misalnya. Ada orang yang berpikir atau memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan kita paksakan, sama seperti kita misalnya mengajar, kita mencoba mengubah anak-anak itu harus sesuai dengan pandangan kita. Tetapi seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harusnya berusaha memahami siswa ini memandang dunia atau memandang pembelajaran itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi kita ubah menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap perilaku pasti memiliki tujuan tertentu. Contoh, kita makan untuk bertujuan menghilangkan rasa lapar, kita minum untuk bertujuan menghilangkan rasa haus, begitupun yang seterusnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, yaitu yang tadi posisi guru sebagai pengontrol
murid. Seharusnya kita ubah hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nanti itu akan timbul motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kita ubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Itu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu disiplin positif. Tentu kita sudah tahu ya, disiplin itu kita lebih ke mematuhi aturan. Nah, disiplin ini berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu kepada diri sendiri, artinya seseorang yang memiliki disiplin, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kemudian apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Jadi selama ini mungkin kita menganggap disiplin itu hanya mematuhi aturan. Contoh, siswa harus datang tepat waktu. Tapi siswa tidak tahu nilai-nilai keyakinan yang dia yakini. Oh, saya datang tepat waktu itu hanya untuk menghindari hukuman dari seorang guru. Padahal ada nilai keyakinan di situ. Saya datang tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai siswa. Jadi ada nilai keyakinan yang seharusnya kita tanamkan. Nah, sebagai pendidik, tentu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu artinya mereka bisa mendisiplinkan diri sendiri dan itu muncul dari dalam diri mereka. Kenapa sih mereka tidak mengerjakan tugas? Itu kan tidak disiplin. Oh, saya mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai. Tetapi ketika muncul dalam diri seorang siswa ada motivasi yang muncul, kenapa saya harus mengerjakan tugas? Supaya saya dapat menjadi orang yang berguna. Misalnya seperti itu. Jadi ada nilai-nilai keyakinan yang ditanamkan. Sampai sini dulu deh, kira-kira kayaknya masih bengong dan ngantuk karena ini jam siang dan jam rawan. Kira-kira ada yang mau bertanya atau sudah ada gambaran sedikit? Kayaknya ini pada resuh kalau bingung. Jadi itu tentang disiplin positif ya. Kalau gitu saya breaking dulu deh sebentar. Nah, saya punya clue-nya yaitu orang ketiga diajak. Mungkin ada beberapa ibu guru yang sudah tahu. Clue-nya adalah orang ketiga diajak. Ya, orang ketiganya diajak. Kalau misalnya orang pertama saya ajak Ibu Ami, orang kedua saya ajak Ibu Rahma, berarti selanjutnya siapa yang akan saya ajak? Siapa kira-kira? Clue-nya adalah orang ketiga saya ajak. Saya pertama udah saya ajak Bu Helen deh. Yang kedua saya ajak Miss Mareta. Berarti yang selanjutnya orang ketiga. Orang ketiga. Betul, tepuk tangan dulu buat Miss Mareta. Miss Siska. Berarti Miss Siska fokus. Karena orang tiga ya. Karena dulunya adalah orang ketiga. Ya, itu salah satu SPM lah untuk minimal otaknya biar agak-agak panas gitu. Sampai sini ya. Jadi ini tentang disiplin positif. Kemudian nah, ada nilai-nilai kebajikan yang tadi. Jadi ketika kita ingin menerapkan disiplin positif, maka ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Salah satunya yaitu profil belajar Pancasila. Sudah jelas ya, sesuai dengan kurikulum kita juga dan sesuai dengan visi kita, yaitu untuk mewujudkan profil belajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada Ibo Primary Years Program, yaitu kita mengajarkan nilai-nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada nilai keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, terdengar yang baik,
tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ada nilai-nilai yang lain yaitu 9 pilar karakter, the 7 essential virtues, dan the proyek nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sejatinya dapat kita tanamkan kepada peserta didik. Namun kita bisa berpacu pada satu nilai yaitu profil belajar Pancasila. Kemudian ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, Dianegos dan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti punya motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu tadi sudah munculnya motivasi intrinsik dalam diri sendiri. Contohnya, ketika kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi, kita datang ke sekolah tepat waktu hanya untuk menghindari hukuman agar tidak ditegur oleh kepala sekolah. Misalnya itu tugas kita sebagai guru. Sama seperti tadi murid, ketika murid tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas hanya karena dia ingin mendapatkan nilai atau tidak ingin mendapatkan hukuman dari seorang guru. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ada perilaku dari kita yang bertujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Seperti misalnya, oh saya datang ke sekolah tepat waktu supaya saya bisa dilihat sama guru lain atau supaya saya dapat pujian dari orang lain. Itu kan sebuah penghargaan ya. Jadi kita itu datang itu hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Sama seperti peserta didik, ketika dia ingin mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai 100 atau untuk mendapatkan bintang dari seorang guru. Jadi tidak ada munculnya motivasi dalam diri sendiri. Lalu yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ketika kita datang ke sekolah tepat waktu karena saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya, itu ada motivasi dalam diri loh. Jadi ketika kita tidak datang, kita merasa oh saya ini tidak bertanggung jawab atau ada penyesalan dalam diri sendiri. Sama seperti murid, saya tidak mengerjakan tugas itu karena saya mengerjakan tugas tepat waktu itu karena saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri atau bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Nah ini yang mungkin menjadi PR kita dan nanti bisa ditanyakan juga kepada diri Bapak Ibu, kira-kira kita ini sudah ada di posisi yang mana. Nah, kalau yang ini tentu sudah tidak asing lagi ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Pasti kan kita pernah lah menghukum seseorang, entah itu anak kita sendiri ataupun peserta didik yang ada di kelas. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, dan hukuman itu bersifat satu arah serta berupa hukuman fisik atau psikis. Sekarang sedang ramai di internet itu ada kasus guru agama kalau nggak salah ya, yang menghukum anak muridnya karena tidak melakukan sholat duha berjamaah. Padahal itu hanya dihukum sebatas dia memukul tangan kemudian pundak. Tapi karena pendidikan zaman sekarang itu sudah berbeda, orang tua malah melaporkan itu polisi dan meminta imbalan ganti rugi. Nah mungkin itu salah satu dampak dari hukuman. Ternyata tidak semua hukuman itu bersifat efektif. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu monitoring murid. Contohnya, ketika misalnya kita di kelas membuat peraturan untuk semua anak itu tidak makan pada saat pembelajaran. Kalau ada yang makan, maka konsekuensinya harus memberikan jajanan kepada satu kelas, misalnya seperti itu ya. Itu adalah konsekuensi yang dia terima karena dia telah melanggar peraturan. Jadi bukan sebuah hukuman, tapi sebuah konsekuensi. Lalu apa yang sebaiknya? Ada yang namanya restitusi. Pernah dengar kan ibu-ibu? Restitusi pernah? Atau pernah tahu? Atau baru tahu sekarang?
Baru ya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu tentang restitusi. Nah, ini salah satu contoh identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu merupakan salah satu cara untuk membentuk siswa itu menjadi identitas yang gagal. Karena itu terjadi sesuatu yang menyakitkan. Hukuman itu dianggap sakit. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tetapi kalau restitusi itu adalah sebuah pilihan. Contoh hukumannya, murid atau anak itu belajar menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Kayak misalnya ada kasus berkelahi, enggak bu, bukan saya. Dia menyembunyikan kesalahan karena dia takut menerima hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Jadi mereka gimana caranya supaya saya tidak kena konsekuensinya, saya harus belajar taat aturan. Dan yang terakhir restitusi, ini kita mengajarkan kepada anak atau peserta didik itu untuk memecahkan masalah. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah restitusi. Nah, ini ada apa ya? Beberapa kejadian dari nomor 1 sampai 13. Silakan saya meminta tolong kepada ibu-ibu untuk maju ke depan. Kemudian untuk memilih kira-kira nih nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Nah, saya meminta beberapa orang aja deh, dimulai dari siapa yang mau maju duluan? Ibu Indri deh, boleh Ibu Indri. Silakan di checklist aja. Banyak yang dulu. Agak atas dikit. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Silakan Ibu ya. Tentukan pilihannya dari sekarang. Ini memilih hukuman dan konsekuensi Bu ya. Kalau memilih jodoh nanti ya. Nah, kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ibu Rahma. Ya, manajer. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ayo, hukuman apa sanksi? Coba diingat-ingat dulu. Ya, Ibu Helen, silakan Ibu Helena. Lupa ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ibu Marita. Sini boleh ya? Kemudian yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Siska. Benar nih pasti dia, benar ya. Dua-duanya Kondisi dua-duanya boleh, biar selesai.
Ibu Nova berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ibu Ami, dipersilahkan nomor 9. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ibu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Terima kasih. Nah, untuk nomor 11, 12, dan 13 boleh kita kerjakan bersama-sama. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Termasuk? Ada yang jawab hukuman? Siapa yang jawab hukuman? Satu. Konsekuensi? Satu. Konsekuensi yang lainnya? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Kira-kira termasuk konsekuensi. Kemudian yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Nah, kita lihat jawaban yang tepat dari jawaban Bapak Ibu. Ibu-ibu deh. Iya. Salah. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu merupakan konsekuensi. Kemudian lari itu betul merupakan hukuman, membersihkan coretan merupakan konsekuensi. Kemudian berjemur. Berjemur di lapangan basket itu ternyata bukan sebuah hukuman, tetapi merupakan sebuah konsekuensi karena dia mengobrol dengan temannya. Iya maaf, hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, itu merupakan sebuah hukuman. Karena sesuatu yang menyakitkan itu rata-rata bisa kita bisa kita sebut dengan hukuman. Kemudian yang berbeda lagi yang nomor 11, duduk di bangku pinggir jalan itu di pinggir jalan, pinggir lapangan. Pada jam istirahat itu merupakan sebuah hukuman. Jadi sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu bisa menjadi segala sesuatu yang menyakitkan dan bisa berupa fisik atau berupa psikis. Nah, kemudian ada yang namanya penghargaan. Tadi kan kita sudah berbicara hukuman. Pasti kalau ada hukuman tentu ada penghargaan. Apa sih penghargaan? Penghargaan ini menurut Alfito mengemukakan bahwa baiknya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Paul, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ternyata ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita atau terhadap anak kita di rumah, ternyata itu juga merupakan sesuatu yang kurang tepat. Karena itu menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Kita pastilah pernah ngasih penghargaan ya. Yang nilainya 100, Ibu kasih misalnya apa? Saya pun begitu, tapi setelah membaca ini, ternyata hukuman dan penghargaan itu kurang tepat. Lalu apa sih yang sebenarnya yang tepat gitu, yang harusnya guru lakukan? Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, pasti pada awal pembelajaran di tahun ajaran pertama, tahun ajaran baru, kita selalu membuat bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas?
Jadi ternyata yang kita buat itu harusnya keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Tidak? Nah, kembali lagi kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena murid itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang berikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, serta tujuan utamanya, sehingga bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa mengetahui tujuan mulianya. Contohnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa penyataan universal, yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, yang keempat tidak terlalu banyak, kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, melibatkan semua warga sekolah dan meninjau kembali dari waktu ke waktu. Kan disuruh nanya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu sedang kita akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira nih kalau misalnya dibuat keyakinan kelas dari satu nilai, yaitu nilai menghormati atau nilai hormat. Kira-kira perilaku apa saja yang harus ditunjukkan oleh peserta ini? Belum. Kalau saya kasih contoh tadi, misalnya bertanggung, misalnya disiplin atau peduli terhadap orang lain. Salah satu contohnya yaitu keyakinan kelas dari peduli dan menghargai orang lain. Salah satunya yaitu siswa atau murid harus menghargai pendapat temannya, atau menghargai atau meminjam barang. Misalnya ketika meminjam barang harus meminta izin. Itu salah satu contoh ya. Nah, kira-kira kalau dari keyakinan kelasnya nilai hormat atau menghormati, apa sih yang bisa dilakukan oleh peserta didik? Boleh. Silakan. Masih siang, jadi kita bertanya-tanya sedikit. Ayo Ibu Ria, satu aja. Tadi nggak gitu. Tadi baik. Biasanya kita punya keyakinan kelas nih, kita buat di kelas itu, Yuna, nanti kita buat keyakinan kelas yang pertama yang harus kita junjung adalah menghormati atau kata hormat. Kira-kira nih, apa saja sih turunannya atau misalnya apa sih yang harus dilakukan anak-anak itu agar mencerminkan nilai keyakinan kelas yang menghormati? Tadi kan saya dari contoh tuh, kalau misalnya menghargai orang lain, salah satu contohnya keyakinan kelas kita itu menghargai orang lain. Contoh yang harus kalian lakukan yaitu menghargai pendapat orang lain, atau misalnya ketika meminjam barang itu dikembalikan atau meminta izin, itu kan salah satu contoh menghargai orang lain. Nah, kalau misalnya keyakinan kelasnya menghormati atau kata hormat, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh murid untuk mencerminkan nilai tersebut? Ayo. Ibu ya, tidak membuli. Ya, Bapak Ibu Nova, silakan berdiri. Boleh Ibu Nova mengemukakan pendapatnya? Kan di sini kita namanya sharing ya. Sharing itu tidak ada benar dan tidak ada salah. Contohnya ya, iya dong. Tidak membuli temannya, mengejek temannya. Ya, bisa nggak? Bisa. Tidak membuli atau tidak mengejek temannya. Itu termasuk salah satu kita contoh menghormati ya, menghormati orang lain. Satu contoh lagi, Ibu Indri. Ya, menghormati perbedaan agama. Tuh, menghormati perbedaan agama, yang satu Islam, yang satu Muslim. Jangan sampai nanti peserta didik balik lagi yang tadi saling ejekan.
Nah, itu contoh keyakinan-keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti bisa diterapkan di kelasnya ibu-ibu semua. Jadi kita membentuk keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya, bisa tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus disepakati oleh bersama. Kemudian dia bersifat pasrah seperti contoh yang tadi. Nanti bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan kita membuat keyakinan kelas dalam sebuah karton, kemudian anak-anak menempelnya pakai sticky note di kelas, itu juga bisa. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Coba, kita ini manusia pasti memiliki kebutuhan ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kebutuhan penting atau kebutuhan primer yang harus atau wajib kita dapatkan setiap hari? Apa? Makan. Terus? Apalagi, Miss? Kasih sayang, iyalah. Kita kan pasti butuh kasih sayang ya, butuh belajar. Apalagi? Kita kan pasti punya kebutuhan ya, betul kan? Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan. Tadi sudah tuh ada kebutuhan makan, kemudian kebutuhan kasih sayang. Lalu kebutuhan apa lagi yang harus kita bercermin untuk diri kita sendiri? Perhatian. Ada lagi? Diakui ya, jangan nanti kita ke sekolah nggak diakui ya, kamu bukan guru SD segala gitu, tapi tidak diakui nanti. Nah, kebutuhan dasar manusia, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama yang jelas dan paling penting yaitu bertahan hidup. Kita bekerja itu pasti salah satunya untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, untuk memenuhi makanan kita, minuman, sandang, pangan, papan. Itu yang paling penting dari kebutuhan bertahan hidup. Salah satu yang bisa kita lakukan ya, kalau kita sebagai seorang dewasa, tentu salah satu pekerjaan kita inilah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Tuh, sandang, pangan, papan, pakaian, rumah, dan makanan. Kita tidak bisa hidup kalau kita tidak punya rumah. Kita mau pulang kemana ya? Masih tinggal di pinggir jalan ya. Kemudian pakaian, kita pasti membutuhkan pakaian dan membutuhkan makanan. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Tadi kata Ibu Ria betul, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, kita pasti membutuhkan kasih sayang. Disayang, diterima itu, kalau misalnya kita nggak disayang sama suami aja pasti kan marah-marah ya. Apalagi kalau anak-anak, anak-anak dimarahin sama orang tuanya atau sama gurunya, itu tidak memenuhi rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan, kita sebagai guru membutuhkan kebutuhan penguasaan. Kalau di bidang profesi kita sebagai guru, karena kita ini guru itu mendidik, otomatis kita penguasaan yang kita butuhkan adalah minimalnya kita memahami materi yang kita ajarkan kepada peserta didik. Penguasaan itu lebih ke keterampilan. Jadi bagaimana caranya keterampilan kita itu seperti kita guru bisa penguasaan terhadap metode atau terhadap materi atau penguasaan lainnya. Kemudian kesenangan. Senang, semua orang pasti membutuhkan rasa senang. Kita pasti pengen senang dong, senang, gembira gitu. Yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan itu yaitu kita hidup tanpa tekanan. Gak ada kan orang yang mau ditekan. Semuanya juga pasti ingin kebebasan, bebas memilih atau misalnya bebas mengungkapkan pendapat. Nah, kebutuhan dasar ini pun nanti harus, namanya manusia itu bukan hanya kita orang dewasa, tetapi anak-anak pun pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Nah, yang tadi kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang yang tadi. Nah, kita pasti punya keluarga kan? Kita punya keluarga di rumah, kita punya sahabat. Itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Kita punya pasangan, kita punya orang tua. Nah, itu dibutuhkan melibatkan ketulusan dan kehangatan. Jadi interaksi sosial.
Kemudian pengakuan dan kemampuan, nah yang tadi kompeten. Makanya salah satunya saya memang mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti program guru penggerak angkatan 11. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan penguasaan kita. Jadi ibaratnya kita mengupgrade ilmu lah sebagai guru gitu. Jangan di zona nyaman terus. Karena saya sudah cukup lah belajar jadi guru seperti ini. Nah ternyata ada kebutuhan penguasaan yang harus kita penuhi. Salah satunya yaitu dengan mengikuti program guru penggerak. Insya Allah kebutuhan penguasaannya terpenuhinya makin banyak nanti. Jadi 100. Kemudian kebutuhan dengan kebebasan yang tadi memilih, bergerak dan mencoba hal baru. Jadi tidak ada orang yang mau ditekan, ya kan? Siapapun tidak ada yang mau ditekan termasuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita Ibu Yaya ya, kalau misalnya Ibu Yaya dijodohin, kalau misalnya nggak pas kan pasti nggak mau kan. Nah itu salah satu kebutuhan kebebasan yang tidak dimiliki oleh Ibu Yaya. Contoh. Kemudian kesenangan berkaitan dengan tantangan gurauan atau pembelajaran yang bermakna. Kalau misalnya kita biasanya healing yang sering kita sebut, nongkrong di kafe, makan, curhat, itu salah satu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Lalu apa sih yang terjadi ketika 5 kebutuhan itu tidak terpenuhi? Misalnya salah satu saja, kita tidak merasa senang. Apa yang akan kita rasakan? Jengkel, emosi. Kita tidak merasa bebas. Kita senang tapi kita tidak merasa bebas. Apa yang akan kita rasakan? Stres, betul. Stres kan? Oh saya senang nih, saya punya uang banyak. Saya misalnya diakui oleh orang lain, tapi saya tidak bebas. Pasti stres kan? Jadi 5 kebutuhan dasar itu memang sejatinya harus terpenuhi satu sama lain. Supaya apa? Dapat menciptakan rasa gembira, rasa bahagia. Jadi kitanya juga enjoy setiap hari. Nah, di sini ada pertanyaan kembali. Yang pertama yaitu jawab. Silakan Bapak Ibu analisis jawaban dari Dinda. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan nggak seru jadinya. Kira-kira nih dari 5 kebutuhan dasar yang tadi, kebutuhan dasar Dinda yang mana yang belum terpenuhi? Dia mau bersenandung tapi nggak boleh. Ayo. Apa? Ya, ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan, ada bertahan hidup dan kasih sayang. Kira-kira hal yang ini maksudnya mana? Apa? Yang jawab kebebasan siapa? Yang jawab kesenangan siapa? Ini kebebasan ya. Kemudian Ibu Yaya kesenangan. Nanti kita lihat ya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Biasanya ini anak-anak kelas 1 ya. Ketika anak itu tidak disapa, dia merasa kesal. Kasih sayang. Apa? Kasih sayang. Nanti kita lihat. Kasih sayang ini gak nyapak saya loh. Padahal saya udah pakai rambut baru, udah pakai jepit rambut baru. Ya dia cari perhatian. Udah pakai sepatu baru misalnya. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Merasa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa tuh? Bosan bu, saya ibu tuh ngajarnya kayak gitu terus. Ibu aja terus yang kerja. Coba kesenangan apa kebebasan? Antara senang dan bebas ini kayaknya. Ingat senang itu bahagia. Kalau bebas itu dia bebas sendiri. Dia bisa ngapain aja, gitu. Istilahnya kayak gitulah. Aku bosan, merasa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira masuk ke kebebasan. Ada yang jawab kebebasan, ada yang jawab kesenangan. Ibu Rahma kebebasan. Ibu Ria? Jawabannya apa? Kebebasan. Kebebasannya kita bisa mikir dulu. Jangan cuma muridnya yang mikir. Kemudian aku sebal gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ingat kebutuhan dasarnya ada kekuasaan, ada kebebasan, kesenangan, merasa diterima atau kasih sayang, dan yang terakhir bertahan hidup.
Kira-kira nih dia sebel gambarnya gak rapi, tapi kita tetap nunjukin nih ke teman-temannya. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Dinda? Apa itu Rahma? Penguasaan. Betul, gambar dia tuh tidak rapi. Gitu. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Aku keren, aku bangga. Kebutuhan? Penguasaan. Dia bisa jalan-jalan, naik mobil bareng teman-teman. Itu termasuknya apa? Kebebasan. Ada contohnya kan nggak kelihatan deh. Kemudian yang terakhir, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini udah jelas ada katanya, senang. Dan yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Apa? Kalian ya? Cek. Nah, untuk yang pertama, dia tidak boleh bersenandung. Itu kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi. Dia kan senang bersenandung. Kemudian tidak menyapaku, betul, kasih sayang dan rasa diterima. Bosan, belajarnya gitu aja. Dia nggak bebas. Jadi dia ini apa ya, mendapatkan metode atau pembelajaran yang lebih variatif. Aku sebal gambarku tidak rapi, penguasaan. Aku merasa keren dan bangga, itu termasuk ke penguasaan atau keterampilan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman, karena di situ ada kata kuncinya teman-teman, maka kebutuhannya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka, bebas. Dia bebas mau pergi kemanapun. Menyetir mobil itu seru, termasuk kesenangan. Ini contoh-contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambar, representasi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi sekarang kita renungkan, apakah dunia kita itu sudah menjadi dunia yang berkualitas? Nah, ada lagi pertanyaan, jadi jangan bosan kalau disuruh menjawab pertanyaan, karena pertanyaan-pertanyaan ini refleksi untuk diri kita sendiri. Dan pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ada yang mau berpendapat? Boleh berdiri. Kita masih punya orang yang penting ya. Siapa nih kira-kira orang yang penting? Orang tua. Orang tua. Kenapa orang tua? Karena dari kecil sampai hingga dewasa pun orang tua yang yang memberi kita kasih sayang, perhatian sebelum kita bertemu dengan pasangan. Ya, sebelum kita bertemu dengan pasangan. Jadi orang tua dulu ya, kalau pasangan juga penting. Penting juga, maksudnya nomor 1 orang Ya, yang nomor 1 sebelum bertemu pasangan, ya, soalnya pasangan. Oke. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan itu yang penting. Kira-kira apa nilai kebajikan yang paling penting? Kita pasti punya tuh, kita punya prinsip ibaratnya. Oh, saya nih memegang prinsip ini gitu. Miss, Kejujuran. apa? Kejujuran. Kejujuran. Kenapa kejujuran? Karena itu sifat dasar. Apa? Sifat dasar yang memang harus semua orang miliki. Kalau kita jujur, satu kita dipercaya orang, dan itu akan menjadi sebuah value sendiri buat kita. Ya. Terima kasih Nilai sendiri buat kita. buat Miss Marita. Ya, nilai kebajikan yang Mrs. paling penting itu ya adalah kejujuran. Itu ya, kalau ibaratnya itu kalau jujur itu kita mau di mana aja itu bisa aman, gak takut gitu ya kan. Ya kan Bu ya, kalau misalnya orang jujur itu mau ditempatin di mana aja dia pasti bisa bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal nih, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan yang ada dalam diri Anda? Anggaplah kita ini pengen jadi orang ideal. Saya ini harus seperti apa sih? Karakter apa sih yang mau kita inginkan?
jujur. Ya, terima kasih Bu. Simple dan jujur kalau karakter yang ingin ada pada diri Ibu Rum. Kalau Pak Eli, apa Pak? Karakter yang ingin atau sifat yang paling diinginkan yang ada dalam diri Pak Eli. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Banyak ya, jadi setiap orang itu pasti memiliki karakter atau sifat-sifat yang ingin ada dalam dirinya. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Boleh siapa yang mau bercerita? Pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan. Ya, saya kepingin pencapaian saya itu menjadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid saya. Jadi kalau misalnya tidak masuk itu dirindukan, seperti itu. Kalau sudah dirindukan, saya sudah merasakan pencapaian saya tercapai. Ya, kita pasti ingin menjadi guru yang dirindukan. Jadi bukan guru yang ditakuti. Jadi kalau misalnya satu hari Bu Nova nggak masuk, Bu Nova tuh kemana loh? Saya kangen. Senang loh kita kalau misalnya dapat apresiasi dari peserta didik seperti itu. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Silakan Ibu Indri. Pekerjaan ideal. Kalau menurut saya sih pekerjaan ideal untuk saya sendiri itu yang menjadi guru yang terbaik lah bagi guru-guru. Ya, berarti pekerjaan kita sudah ideal semua ya, menjadi seorang guru. Karena jangan sampai nanti ada kata menyesal menjadi seorang guru. Jadi ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka insya Allah keberkahan ada di situ. Kemudian ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Siapa ya? Ayo yang mau bercerita, Pak Eli bercerita lagi. Pak Eli ya? Boleh Pak Eli memberikan sedikit cerita perjalanan hidupnya Pak Eli, gitu kan? Sehingga menjadi, sudah menjadi berada di titik puncak kehidupan apa belum? Sudah bersertifikasi, sudah S2. Baik, kalau cerita perjalanan hidupnya, sebenarnya kalau saya beranjak dari perjalanan hidup saya itu beranjak dari sebuah pesan dari orang tua. Sederhana banget sebenarnya, itu dari setiap ada kemauan pasti ada jalan. Nah, berangkat dari situ ya, kalau diistilahkan anak sekarang mungkin bisa dibilang bonek ya, bocah nekat lah bahasanya. Kita dari kampung nggak ada apa-apa, merantau sampai ke sini ya, alhamdulillah berkat salah satu bekal dari orang tua itu, kalau kita punya keinginan, kemauan, terus itu pasti akan Allah beri jalan, gitu kan. Tapi dengan catatannya kita mau berikhtiar. Sudah barang tentu itu yang saya rasakan. Selain dari bekal itu, otomatis ya doa ya dari kedua orang tua. Makanya capaian di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Capaian itu nanti saya inginnya itu bisa membahagiakan kedua orang tua, gitu kan, setelah dari itu aja. Boleh? Saya mau nambahin dikit ya. Saya setuju dengan kata-kata Pak Eli tadi yang penting ada kemauan ya Pak ya. Ya, jadi kalau misalnya kita mendapatkan amanah atau tugas dari pimpinan kita atau siapapun gitu ya, walaupun kita tidak bisa itu, kita harus bilang mau dulu. Iya, bersedia iya dulu. Masalah bisa atau enggaknya nanti, tapi kan kita berusaha untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Yang penting karena apa? Banyak yang bisa tapi belum tentu mau. Tapi kalau orang mau, insya Allah bisa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ami dan Pak Eli. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah ya. Betul ternyata.
Kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Kayak Gojek kan? Begitu ya. Boleh. Kalau saya tadi itu kan pesan dari bapak saya dengan bahasa Sunda ya. Iya. Dan itu saya nyambung connect lagi dengan pesan dari Profesor Dr. Untung. Saya dapat Dr. S2 dengan dalam bahasa Inggrisnya yang saya bahasa Inggrisnya saya harus nyebutinnya. Dalam bahasa yang sering saya di status di itu saya kan ada itu. Itu terkonek dari way kanan dari kampung sana sampai ke Inggris ke Inggris sampai bahasa Inggrisnya gitu. Iya, karena itu tadi ya, ketika ada satu patah atau keyakinan pasti itu istilahnya bukan cuma di satu wilayah aja, seluruh dunia itu pasti menyetujui itu. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eri dan Ibu Ani. Kemudian yang terakhir, apa yang paling bermanfaat dalam hidup Anda? Ini pertanyaannya agak dalam-dalam nih. Kira-kira apa sih yang paling bermanfaat dalam hidup kita? Iya ya. Kita pasti hidup bukan cuma asal hidup dong gitu. Saya mau penting hidup lah udah katanya. Yang penting datang selesai. Tapi ada makna apa sih makna dalam hidup kita? Silakan Bu Yaya. Kalau bisa ngomong makan ibu Pak. Yang paling bermanfaat dalam hidup kita apa sih? Keluarga cemara nggak boleh. Iya. Orang tua bisa keluarga semua. Menurut saya yang paling bermakna dalam hidup saya itu membahagiakan orang tua. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, bagi saya itu belum ada apa-apanya. Insya Allah. Ya, semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti dan membahagiakan orang tua. Amin. Nah, dari dunia berkualitas tadi, semoga bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu. Apakah kira-kira ini hidup kita yang sudah kita jalani ini sudah sudah mencapai atau belum gitu? Karena kita sebagai manusia itu pasti memiliki tujuan. Kalau kita hanya hidup seadanya saja, saya ini hidup yang penting udahlah selesai gitu, ngalir aja. Itu tidak akan ada motivasi yang timbul. Kemudian seperti tadi kata Bu Ami betul, harus mau dulu gitu. Karena mau untuk bisa. Kalau memang betul banyak orang bisa tapi tidak mau, tetapi banyak orang yang mau itu tentu pasti bisa. Sama seperti ada pepatah, saya pernah diajarin sama guru saya, kalau kamu pintar aja itu nggak cukup, tapi kamu harus rajin, karena orang rajin itu bisa mengalahkan orang yang pintar. Jadi ya semoga kita dapat mengambil hikmah dan ilmu dari yang telah kita bagikan ini. Kemudian yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi ini posisi kita sebagai guru atau sebagai orang tua di rumah. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira nih, yang tidak asing bagi Bapak Ibu guru, posisi mana? Menghukum. Pasti nomor satunya adalah menghukum. Kemudian teman bagi peserta didik atau bagi anak-anak kita, teman. Kemudian ada lagi yang tidak asing, pembuat rasa bersalah seperti tadi, kamu ya nggak ngerjain tugas, nggak kasihan atau sama. Biasanya kayak gitu ya kita ya. Nah, kita lihat satu persatu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Ada satu kasus, yang pertama, siswa tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak mengerjakan tugas. Kalau kita posisi penghukum, pasti jawabannya silakan lari keliling lapangan 3 kali. Itu namanya posisi penghukum. Kira-kira nih, kalau posisi penghukum, pasti semuanya pernah ya menjadi penghukum, termasuk saya juga. Kebiasaannya adalah menghukum. Menghukum itu cenderung nadanya pasti tinggi. Kamu ya, nggak mungkin kita, kamu nggak ngerjain tugas, kamu keliling lapangan ya 3 kali, nggak kayak gitu ya. Tapi ketika penghukum itu sudah marah ya. Nah, dan itu mungkin posisinya bukan hanya di kelas, tapi bagi anak kita sendiri. Silakan diintrospeksi atau dikoreksi kira-kira kita ini sudah masuk posisi yang mana.
Nah, ketika kita menjadi seorang penghukum, maka otomatis pertama kali nada suara yang kita lakukan pasti suaranya tinggi, kasar, bisa menggunakan dengan bahasa-bahasa yang kasar, misalnya kepada ih kamu ini bodoh ya apa gimana. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Murid menjadi seorang yang pendendam. Bisa saja dalam satu hari itu dia tidak akan melakukan kesalahan lagi, atau mungkin dalam 1 minggu ke depan dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Tetapi akibat dari penghukum itu hanya bersifat sementara. Jadi kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas hari ini, besok dia kerjain lagi. Tapi karena dia ngerasanya itu bukan dari diri dia nanti pasti ada rasa lupa lagi. Makanya ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, pasti timbul rasa dendam. Entah itu dari murid, atau misalnya kalau kita ke anak kita, mungkin kalau anak udah terbiasa ya sama orang tuanya atau sama ibunya, mau dimarahin berapa kali pun juga dia udah cuek-cuek aja. Tapi kita merasakan ketika kita jadi penghukum kepada anak kita, pasti melakukan hal itu lagi. Walaupun dengan jeda yang agak lama, itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, yang ini tadi kita menggunakan suaranya lembut, nggak marah-marah. Berapa kali sih harus ibu bilang atau harus ibu memberitahu, ibu kecewa loh sama kamu. Atau saya ada bahasa, kamu nggak kasihan ya sama ibu, kamu nggak kasihan ya sama orang tua kamu. Kamu harus kasihan dong sama ibu, nanti ibu dimarahin loh sama kepala sekolah. Misalnya, itu salah satu contoh pembuat rasa bersalah. Di mana posisi kita itu memposisikan murid itu untuk merasa bersalah. Oh iya ya, saya ini salah loh, kasihan loh ibu guru saya, kasihan loh ibu saya. Nah, suaranya lembut, tidak marah-marah. Tapi apa yang terjadi ya lagi-lagi, murid menjadi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Tadi memang katanya ada yang sebagai penghukum dan ada yang sebagai teman. Ayolah kerjakan tugasmu, bantu ibu ya nak. Teman ini ya namanya kita teman, memposisikan kalau kita itu partner dia gitu. Jadi bisa canda, bisa senda gurau. Nada suaranya memang tidak keras, tapi nada suaranya pun sama lembut. Nah, posisi ini murid akan merasa akrab dengan guru. Tetapi kelemahannya satu, dia hanya akan nurut kepada guru tersebut. Misalnya, saya guru kelas 6, terus di sebelahnya, misalnya ketika saya tidak masuk, Bu Amin yang gantiin saya. Contohnya siapa Bu? Alzen. Ada contoh kasus asli ya Bu? Alzen katanya ada satu murid ibu. Jadi hanya akan menurut kepada ibu rum. Kalau kita yang ngasih tahu, mau kita sampai berbusa pun, mau sampai mata melotot, dia nggak akan dengar. Kenapa? Karena dia itu sudah memposisikan, oh teman saya itu ya Bu Rum itu. Ibu-ibu yang lain itu udah bukan guru saya. Gitu. Jadi tidak perlu saya mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru yang lain. Sama seperti tadi ketika kita nitip kelas, saya nggak masuk, terus Bu Ami yang menggantikan. Anak-anak menjadi tidak cukup apa? Karena saya memposisikan diri saya sebagai teman. Jadi dia tidak akan menurut dengan guru yang lain. Kemudian yang terakhir, selanjutnya adalah pemantau. Nah, pemantau itu tadi memberikan konsekuensi. Kamu tahu kan konsekuensinya jika tidak mengerjakan tugas? Jadi dari posisi pemantau itu kita memberikan konsekuensi, yaitu murid tahu konsekuensi yang harus dijalankan ketika melanggar peraturan. Nah, yang terakhir ada posisi manajer. Manajer itu pertanyaannya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka guru itu akan mengembalikan tanggung jawabnya itu kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan. Jadi bukan mendoktrin, bukan menghukum, tetapi kita mengajarkan murid itu untuk memperbaiki kesalahannya dan belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Akhirnya apa yang akan terjadi? Muncullah motivasi intrinsik di mana dia mengerjakan tugas itu atas kemauan dasarnya sendiri, bukan karena disuruh atau takut dihukum
atau karena ingin mendapatkan penghargaan, atau hanya nurut dengan satu gurunya saja. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, saya ingin meminta sampel satu orang guru. Kira-kira adakah yang mau berbagi pengalaman atau berbagi cerita? Bapak Ibu guru berada di posisi kontrol yang mana? Dan apakah menurut Bapak Ibu guru kegiatan tersebut itu sudah efektif atau belum? Siapa lagi yang bercerita? Ini yang terakhir adalah restitusi yang tadi. Kalau hukuman dan penghargaan kita sudah tahu, ada restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ini nanti yang akan kita tanamkan atau kita terapkan. Ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang 3 menanyakan keyakinan. Contoh dari menstabilkan identitas seperti contoh yang tadi. Misalnya nih, karena kan kita kebanyakan sebagai posisi penghukum ya. Kalau misalnya ada anak yang berantem kita langsung marah-marah kan, kamu kenapa berantem gini-gini. Nah, kalau penggunaan segitiga restitusi ada yang harus dilakukan. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu kita meredam emosi anak dulu. Caranya dengan apa? Yang pertama kita bisa menanyakan, ya nak, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kemudian kita juga meredam emosi anak dan oh, kamu itu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan itu. Setelah emosi anak itu stabil, barulah kita validasi tindakan yang salah. Udah mulai reda nih, karena habis marah-marah, habis berantem, baru kita tanya, kenapa kamu berantem? Kamu pasti dong punya alasannya mengapa kamu berantem. Jadi jangan langsung menghakimi. Ditanya dulu, oh saya ini berantem bu, karena misalnya dia bu ngeledekin nama ayah saya atau bagaimana. Mereka pasti menceritakan alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk dapat mendapatkan yang kamu butuhkan? Ada nggak cara yang efektif selain berantem? Misalnya seperti itu. Jadi memvalidasi dulu tindakan yang salah. Tindakan dia salah, tapi kita validasi dulu dengan menanyakan salah satunya menanyakan alasan. Kemudian keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Nah yang terakhir kita kembalikan lagi. Ketika kamu berantem, kira-kira nih keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dia pasti jawab, oh iya bu, saya ini tidak menghargai orang lain bu, saya ini tidak peduli terhadap sesama. Jadi ada nilai yang ditanamkan kepada anak-anak. Lalu kita tanya lagi, kamu tuh ingin menjadi anak yang seperti apa sih? Kalau misalnya berantem, dia menjadi orang seperti apa? Dia pasti menjawab kan. Setelah itu, ajak anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kira-kira apa sih yang dapat kamu perbaiki dari kesalahan kamu ini? Ya bu, misalnya saya berjanji bu tidak akan memukul orang lagi, atau misalnya tidak akan memukul teman lagi. Berarti kita tanyakan lagi, kapan kamu dapat melakukan itu? Besok. Jadi sudah ada apa ya ketegasan di situ. Jadi yang pertama yang dilakukan dalam segitiga restitusi itu 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ternyata itu cara yang baik atau yang efektif untuk merubah kesalahan anak sehingga anak dapat belajar dari kesalahan dan mulai bertanggung jawab memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Tadi ya, ada kata-katanya berbuat salah itu nggak apa-apa kok nak. Jadi kita redam dulu emosinya. Kemudian kita tanyakan alasannya. Lalu yang terakhir kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah kita lakukan. Nah ini ada contoh studi kasus yang terakhir. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk kelas. Nah digantilah oleh Bu Eni. Setelah diganti oleh Bu Eni, ada 2 orang siswa yang Bu Eni itu mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dalam pengerjaan tugas. Ayo dong, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau tidak dikerjakan. Tolong bantu ibu ya, itu kata Bu Eni. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa, ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mau mengerjakan tugas. Keesokan harinya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apa mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada.
Awalnya mereka sempat ragu-ragu untuk membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf, dan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka itu ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Akhirnya apa sih yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya? Nah, setelah berpikir sejenak, akhirnya mereka mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok. Dari kasus ini ada 3 nilai yang sudah dilakukan, yaitu sudah menggunakan segitiga restitusi. Ya, demikian pemaparan budaya positif dari saya pribadi. Semoga dapat menjadi bahan menambah informasi, menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Husnia MPD, Kepala SDN 1 Segalamider, akan menjelaskan mengenai pemaparan budaya positif yang telah dilakukan oleh CGP kami Angkatan 9, yang mana budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kami antara lain adalah, yaitu pertama, penanaman nilai karakter kepada anak. Salah satu contoh, anak dapat memulai pembelajaran dengan berdoa, kemudian bersalaman dengan orang tua, kemudian dewan guru dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adanya kesepakatan kelas. Sebelum memulai pembelajaran, guru membuat kesepakatan kelas kepada peserta didik kami sehingga terciptanya pembelajaran yang kondusif di dalam kelas. Kemudian penanaman nilai bergotong royong, kemudian disiplin, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga budaya positif ini dapat dipertahankan untuk guru dan siswa di SDN 1 Segalamider. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Merija, guru dari SDN 1 Segalamider. Saya telah mengikuti pemaparan yang telah dilakukan oleh guru CGP, yaitu Ibu Juliana, di mana sebelum saya mengikuti pemaparan budaya positif ini, saya sering melakukan hukuman kepada siswa. Setelah mengikuti pemaparan ini, saya jadi mengerti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan kepada siswa. Jadi saya membuat keyakinan kelas agar terciptanya disiplin positif dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Septiana, guru dari SD Negeri 1 Segalamider. Di sini saya memberikan testimoni kepada Ibu Juli yang telah memaparkan budaya positif yang ada di sekolah. Dari semua materi yang Ibu Juli sampaikan, saya mendapatkan dan menyimpulkan satu hal, bahwasanya di sekolah itu terdapat proses kontrol. Yang pertama adalah memberi hukuman, yang kedua memberi rasa bersalah, kemudian yang ketiga ada proses sebagai teman, kemudian yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dan ternyata sebelum saya mengikuti pemaparan yang diberikan oleh Ibu Juli, posisi saya di sini adalah sebagai pemberi hukuman, sebagai pemberi rasa bersalah, dan sebagai seorang teman. Mungkin dengan adanya pemaparan tersebut, saya bisa menaikkan level saya menjadi lebih baik lagi, menjadi seorang pemantau, atau bisa jadi menjadi seorang manajer. Seperti itu. Jadi dengan adanya CGP ini sangat bermanfaat sekali untuk kami, teman-teman sejawat dari Bu Juli, dan untuk anak-anak didik pastinya. Terima kasih Bu Juli atas segala ilmu yang telah diberikan. Semangat terus, semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.